Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, para pecinta khas Harokah Alumni Syarifuddin yang berada di Sukodono maupun yang berada dimanapun, kaum muslimin, kaum muslimat, para sahabat-sahabati, ikhwan akhwat, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam mengkaji kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para hadirin dimanapun Anda berada, sebagai informasi ini merupakan pertemuan kita yang kedua, di mana pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di dalam kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Hadirin, sebelum itu marilah kita mengirimkan bacaan tawasul terutama kepada para pendiri dari Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, para kiai, pengasuh, para asatidz, para alumni semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa aspek penting yang ada di dalam kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Aspek penting yang kita maksudkan di sini adalah yang pertama adalah pentingnya kitab ini atau kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Kemudian yang kedua kita telah mengetahui siapa penulis dari kitab ini, yaitu Syekh Al-Allamah Al-Murabbi Abdul Fattah Abu Ghudda. Kemudian juga kita sebutkan beberapa contoh pentingnya tema ini dibahas pada kurun waktu saat ini. Kita lanjutkan yaitu pada pembacaan muqaddimah. Kita katakan bahwa buku ini karena ini adalah buku yang bestseller, buku yang diminati oleh banyak kalangan, maka kemudian dicetak ulang dan begitu seterusnya, dicetak dan dicetak. Menariknya beliau ini setiap kali percetakan, setiap dia itu naik ke percetakan, maka beliau memberikan muqaddimah, memberikan pengantar, sekaligus juga menambahkan apa-apa yang kurang di dalam kitab ini. Karena sekali lagi beliau mempercayai bahwa apa yang telah dilakukan oleh beliau ini, karya-karya beliau ini, dengan tanpa mengurangi kredibilitas, tanpa mengurangi kealiman beliau, tanpa mengurangi khibrahnya beliau, beliau mengakui bahwa tentu karena ini adalah produk manusia, itu jauh dari kesempurnaan. Ada banyak yang perlu direvisi. Sehingga jangan kita itu merasa alergi, merasa takut dengan kata revisi itu. Karena bagi manusia, meskipun itu sekelas doktor pun ataupun sekelas profesor pun, saya kira revisi itu tetap penting. Dan orang yang berilmu, yang mempunyai sifat tawadhu, maka dia akan menerima revisi itu. Namun sebaliknya,
orang yang sombong dia tidak akan mau dengan kata revisi. Mengapa? Karena dia menganggap bahwa apa yang dia punya itu sudah sempurna. Nah, menariknya dalam kitab ini kita temukan ada banyak muqaddimah yang beliau cantumkan di sini. Menunjukkan apa? Menunjukkan yang pertama, bahwa buku ini bestseller sehingga dia dicetak terus. Yang kedua, menunjukkan bahwa beliau dengan keilmuan yang luar biasa seperti itu menunjukkan beliau ini sangat tawadhu sekali. Di setiap revisi, di setiap edisi pasti ada revisi, pasti ada revisi. Revisi ini penting untuk dikemukakan dalam rangka untuk mencapai atau untuk mendekati kebenaran. Itu yang dilakukan oleh beliau dan perlu kita tiru di zaman saat ini. Maka jangan puas dengan apa yang kita capai saat ini, namun cobalah untuk melangkah dan terus melangkah supaya kita lebih dekat kepada kesempurnaan, lebih dekat kepada kebenaran. Menariknya di sini adalah menurut pengakuan beliau, penulis yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, bahwa beliau ini di dalam menghasilkan buku ini, kitab Qimatuz Zamani 'Indal Ulama, itu beliau tempuh dalam jangka waktu yang sangat panjang. Beliau bermutola'ah, membaca, meneliti, membuka dari lembaran ke lembaran yang lain, buku-buku induk yang beliau baca dari lembaran ke lembaran yang lain. Itu selama 20 tahun. Nah, selama 20 tahun beliau ini asyik, ma'syuk dengan pencarian, dengan penelitian yang beliau lakukan itu, baru keluar buku ini, buku yang fenomenal ini. Jadi bisa dikatakan bahwa proses di dalam mencapai apa yang kita pegang saat ini, yaitu kitab Qimatuz Zaman ini, merupakan proses yang sangat panjang. Ini luar biasa sekali. Nah, maka oleh karena itu jangan takut dengan proses, meskipun prosesnya sangat panjang. Jangan lihat hasil yang sampean dapatkan saat ini, tapi lihatlah proses bagaimana mendapatkan hasil itu. Itu yang mungkin kita bisa pelajari dalam muqaddimah yang beliau lakukan. Kemudian yang kedua yang perlu di garis bawahi di sini adalah bahwa yang beliau lakukan di sini adalah beliau meneliti satu persatu, bahkan dari huruf per huruf, apa yang beliau tulis. Dan beliau tidak akan menulis sesuatu kecuali itu bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya dipertanggungjawabkan ini bagaimana? Artinya bisa dilacak kebenarannya, di mana kebenarannya. Itu bisa dilacak. Nah, berbeda dengan penulis-penulis karbitan, penulis-penulis karbitan saat ini. Jadi dia itu akan menulis sesuatu tanpa mempertimbangkan kebenaran data yang dia rujuk, kebenaran data yang dia refer. Nah, ini akan sangat fatal sekali. Nah, beliau menghindari itu, menghindari dari kesalahan data. Maka beliau benar-benar melihat dengan jeli, dengan teliti, dan membaca dengan seksama data-data yang beliau kumpulkan. Kita lihat di halaman 16 di sini. Wa hadzal mawdu', dan tema ini yaitu qimatuz zaman atau al-waqtu huwal hayah, al-waqtu fi hayatil mar'i, atau al-waqtu amarun aw damarun. Awwalu man haraqahu bil inayati wa ta'lifi wa ghassahu bil kitabati al-abdul ad-dhaif. Jadi beliau ini dengan bangganya, karena ini saya kira adalah sebuah prestasi. Namanya prestasi juga patut dibanggakan. Yang menulis, meneliti tentang hal ini secara detail, ini adalah beliau. Tentang tema ini. Meskipun sebelum-sebelumnya itu sudah ada para ulama yang menulis tentang hal ini.
Ada. Hanya saja kata beliau, yang detail, yang benar-benar detail hanyalah beliau. Apakah pernyataan demikian itu termasuk sombong? Tidak sama sekali. Ini untuk menegaskan betapa pentingnya buku ini. Kalau dalam bahasa akademik itu, ini loh novelty yang saya bangun atau kebaruan yang saya tawarkan. Nah, beliau sampaikan itu di dalam buku ini. Wa ghassahu bil kitab al-'abdud dhaif. Beliau menggambarkan diri itu dengan ibarat al-'abdud dhaif, yaitu hamba yang lemah. Penting menyebutkan di dalam muqaddimah itu kira-kira kelebihan dari apa yang kita tulis itu apa. Nah, itulah yang kemudian yang disebut dengan novelty, yang disebut dengan kebaharuan di dalam buku. Kalau kita menulis buku kemudian tidak ada kebaharuan di sana, itu ngapain bikin buku kalau seperti itu? Lebih baik kan kita lihat saja buku-buku yang sudah ada. Faqad katabtu fihi safhat tawilah wa alqaituhu muhadaratan 'amah fi sanah 1391. Beliau di dalam menulis buku ini, jadi sebelum itu beliau sampaikan itu di dalam forum, di dalam seminar-seminar tentang buku ini. Artinya benar-benar digodok sebegitu matang. Apa yang beliau sampaikan ini merupakan hasil dari proses yang sangat panjang, seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini kemudian beliau menyampaikan keluh kesah beliau. وكثير من المتعالمين في هذا الزمان يتساهل في النقل عن الكتب دون عزو موهما القارئ أن ما يورده هو من بنات أفكاره ومنهم من بلغت به الجرأة أن ينتهل الكتب والمواضيع بزعم أن العلم مشاع. Beliau menyayangkan beberapa orang-orang yang mengklaim dirinya itu adalah orang yang pintar, orang yang akademis. Kemudian mereka tidak teliti di dalam melihat data-data yang ada. Pertama. Kemudian yang kedua, mereka memanipulasi data. Kemudian dimunculkan bahwa ini adalah temuan saya. Padahal itu bukanlah temuannya dia. Itu adalah tema yang sudah dibahas oleh para ulama terdahulu, yang menjadi produk dari pemikiran ulama terdahulu. Kemudian dia comot begitu saja dan menganggapnya ini adalah pemikiran saya. Ini adalah hasil produk dari perenungan saya. Nah, ini salah sekali. Tidak dibenarkan yang demikian itu. Beliau menyayangkan hal itu. Wa kitabi qimatuz zaman 'inda al-ulama 'ala ma fihi qusur fasilatun nahwi 20 sana. Beliau tegaskan di sini bahwa kitab beliau ini, yaitu kitab Qimatuz Zaman 'inda al-ulama, ini merupakan hasil kontemplasi beliau selama 20 tahun. Bayangkan, sekelas beliau ini yang mempunyai ilmu yang sangat dalam, mempunyai ilmu yang sangat luas, dengan referensi-referensi yang lengkap, untuk menghasilkan buku ini membutuhkan 20 tahun. Bukan apa, tetapi dalam rangka untuk mengeksplorasi lebih jauh sejauh mana novelty, sejauh mana kebaruan yang ingin disampaikan di dalam buku ini. Min mutala'ati wa muraja'ati fi kutubi al-ilm, at-tafsir wal hadith wal fiqh wal tarikh wal rijal wal tarajim wal buldan wal lugha wal nahw wal adab wal akhlaq wa siwaha fi jam'i madatihi wa intikhabihi
ila ghairiha. Nah, itu hasil bacaan beliau dari berbagai ilmu-ilmu yang bermacam-macam, dari berbagai macam ilmu-ilmu yang berbeda-beda. Beliau baca itu dari kitab tafsir, beliau baca dari kitab hadis, fikih, sejarah, kemudian hadis, kemudian jarh wa ta'dil, dan begitu seterusnya. Artinya beliau itu tidak hanya mencukupkan pada satu bidang keilmuan saja, tetapi beliau mencoba untuk meramunya dengan cara mengadopsi dari berbagai cabang ilmu yang beliau kuasai. Kemudian beliau ramu sedemikian rupa, maka muncullah kitab ini, kitab Qimatuz Zamani 'indal Ulama. Walaysa hadza minni, dan tentu kata beliau di sini, apa yang telah beliau dapatkan di dalam buku ini itu bukanlah semata-mata karena beliau sendiri, tidak. Nah, ini kita belajar di sini dari beliau bagaimana ketawaduan beliau. Dan kata beliau di sini, saya menulis ini bukan karena saya gila pangkat, bukan karena saya gila penghormatan, bukan saya karena ingin dikenal orang, tidak. Walaysa hadza minni hirsan ala syuhrati, tidak ingin dikenal, walakin hiya al-amanah wal adab alladhi 'allamanahu al-Islam wa sawahu al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bi adabihi wa bayanihi ar-rafi' alladhi awradtuhu anifa. Beliau menulis ini dalam rangka untuk menyampaikan amanah. Karena seorang ulama itu adalah kepanjangan tangan dari seorang nabi. Jika Nabi Muhammad SAW ini adalah nabi terakhir, maka di dalam menyampaikan risalah ini ada petugas-petugas yang mewakili Nabi Muhammad SAW. Yaitu siapa? Yaitu ulama. Ulama di dalam Islam itu merupakan pewaris Nabi Muhammad SAW. Innal ulama'a warathatul anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama yuwarathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Digambarkan bahwa ulama itu, ulamanya Nabi Muhammad atau ulamanya umat Nabi Muhammad SAW itu setara dengan nabi-nabinya Bani Israel. Nah, beliau tulis itu semua dalam rangka untuk menyampaikan amanah, dalam rangka untuk memperbaiki liislahi al-mujtama', untuk memperbaiki masyarakat. Wa inni qad iltazamtu fi kitabi, dan sungguh kata beliau di sini, saya sangat memperhatikan betul, baik itu aspek yang paling kecil ataupun aspek yang besar, segala sesuatunya. Azwa kulli khabarin aw jumlatin bal kulli kalimah. Beliau katakan di sini seperti yang kita katakan di awal, beliau perhatikan betul, bukan hanya bab di dalam kitab itu saja, tidak. Bukan hanya paragraf yang ada di dalam kitab itu saja, tidak. Bukan hanya kalimat yang membangun di dalam satu paragraf itu, tidak. Tapi beliau memperhatikan bahkan dalam satu kata, dalam pemilihan redaksi kata, beliau benar-benar memikirkan itu semua. Jadi tidak langsung menulis begitu saja. Apalagi kemudian copy paste yang seperti yang terjadi saat ini. Saat ini kan yang banyak itu adalah copy paste. Tugas akhir copy paste. Tugas akhir yang ada di copy paste tinggal diganti namanya saja. Nah, ini yang disayangkan oleh Syekh Abdul Fattah Bughuda. Beliau ini dalam rangka untuk menyampaikan amanah, maka beliau benar-benar menjaga betul pemilihan redaksi kata, pemilihan redaksi kalimat, cara membangun paragraf, cara membangun narasi, benar-benar diperhatikan, benar-benar dipikirkan betul.
Seperti itu. Sehingga hasil dari apa yang ditulis oleh beliau ini selama 20 tahun ini, maka hasilnya adalah buku ini kemudian menjadi bestseller. Buku ini menjadi buku yang terbaik, buku yang dicari oleh anak-anak muda saat ini. Kesimpulannya apa? Muqaddimah itu menjadi penting. Terkadang kita tidak membaca muqaddimah, tidak membaca kata pengantar, karena dianggapnya itu adalah ya hanya kata-kata pemanis saja. Saya katakan tidak. Muqaddimah itu justru menjadi penting. Mengapa? Karena itulah yang akan memberikan gambaran kepada kita tentang isi buku yang ada di sana. Kalau dalam setiap ilmu itu ada 10 pilar yang membangunnya, atau disebut dengan al-mabadi al-ashrah, yaitu kalau kita ibaratkan bangunan itu bisa terbangun, bisa berdiri kokoh kalau ada pilar-pilarnya. Keilmuan pun juga sama, dia akan berdiri kokoh apabila dibangun dengan pilar-pilarnya. Ada 10 pilar al-mabadi al-ashrah. Nah, di dalam mengetahui al-mabadi al-ashrah itu biasanya dicantumkan di dalam muqaddimah, sehingga kita tahu di sini siapa penulisnya, kemudian latar belakang penulisnya seperti apa, kemudian tujuan penulisannya apa, semuanya ada di situ. Yang terpenting adalah metodologi dari penulisannya itu apa. Kita akan dapatkan itu di mana? Ya di muqaddimah. Nah, di dalam kitab ini, dalam kitab Qimatuz Zaman, kitab yang fenomenal ini, diterangkan secara jelas oleh beliau bahwa kitab ini dihasilkan oleh beliau melalui kontemplase yang sangat panjang. Bayangkan, dalam durasi 20 tahun beliau memikirkan itu, beliau menulis. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam menulis beliau benar-benar memperhatikan betul redaksi, bukan hanya paragraf saja, bukan hanya kalimat saja, tetapi kata-katanya juga benar-benar dipikirkan oleh beliau. Yang ketiga adalah beliau juga menerima revisi. Jadi terkadang apa yang kita anggap sekarang itu sempurna, ketika kita baca ulang ternyata masih ada salah luputnya. Atau terkadang ada sesuatu yang kita anggap itu sudah sempurna, tetapi ketika dibaca oleh orang lain, kemudian orang lain itu akan memberikan masukan. Itulah revisi. Nah, beliau tidak menutup adanya revisi itu. Setiap kali buku ini naik ke percetakan, maka beliau revisi. Beliau kaji ulang. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendekati kebenaran. Meskipun tidak 100% ya benar. Karena kita kan berusaha untuk mendekati kebenaran. Nah, seperti itu. Itulah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.